Di kesempatan pagi hari ini kembali Bante akan membacakan yakni syair Dhammapada yang merupakan bagian dari renungan di pagi ini. Syair Dhammapada yang akan dibacakan yakni lanjutan dari 2 hari yang lalu, masih di dalam waga yang sama. Dhammapada yang akan dibacakan yakni syair ke 26 dan juga 27, bagian dari Appamada Waga, waga tentang ketidaklengahan. Pama Dhammanuyun canti bala dume dino jana Appama dan came dawe danang setang warakati insan-insan dungu yang berkebijaksanaan dangkal, terlena dalam kelengahan. Sebaliknya, insan-insan cendekia menjaga ketidaklengahan, bak menjaga harta paling berharga. Pama Dhammanuyun cetam maka marati santanang Appamatho ijayanto papo tewe pulang sukang. Karena itu, janganlah terlena dalam kelengahan. Janganlah bergumul dengan pemuasan kesenangan indriawi, karena ia yang tidak lengah mengenggangkan penatapan mencapai kebahagiaan berlimpah. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali kita akan melihat yakni latar belakang dari syair Dhammapada 26 dan juga 27. Kembali kita akan melihat di dalam buku Dhammapada Atthakatha berkenaan dengan syair ini. Dhammapada syair 26 dan 27. Kisah perayaan Balanakata. Ketika berdiam di wihara Jetawana, Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada ini yang merujuk kepada perayaan Balanakata. Suatu waktu,
perayaan Balanakata dirayakan di Sawati. Selama perayaan itu, banyak pemuda melururi tubuh mereka dengan debu dan kotoran sapi, berkeliling kota sambil berteriak-teriak dan menjadi perhatian masyarakat. Mereka juga berhenti di setiap pintu dan tidak akan pergi sebelum diberi uang. Waktu itu, terdapat banyak murid Sang Buddha yang hidup berumah tangga, tinggal di Sawati. Melihat kejadian tersebut, mereka mengirimkan pesan kepada Sang Buddha, memohon kepada beliau untuk tetap tinggal di wihara dan tidak memasuki kota selama 7 hari. Mereka mengirimkan dana makanan ke wihara, dan mereka sendiri akan tinggal di dalam rumah. Pada hari ke-8, ketika perayaan telah usai, Sang Buddha dan para muridnya diundang ke kota untuk menerima persembahan dana makanan dan persembahan-persembahan lainnya. Mendengar tindakan para pemuda yang kasar dan memalukan itu selama perayaan berlangsung, Sang Buddha memberikan komentar bahwa hal itu adalah wajar, bahwa seseorang yang bodoh dan tidak waspada melakukan perbuatan yang memalukan. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut. Orang dungu yang tidak menyadari hal-hal yang sesungguhnya berharga, terhanyut mengikuti nafsunya dalam kelengahan. Sebaliknya, orang-orang bijaksana memelihara kewaspadaannya. Seperti menjaga harta yang sangat berharga, tidak terhanyut dalam kelengahan, tidak melekat pada kenikmatan indria. Orang yang sadar dan selalu waspada akan memperoleh kebahagiaan yang tidak terbatas. Para Bapak dan Ibu, inilah yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada 26 dan juga 27 berkenaan dengan kisah pemuda di dalam perayaan Balanakata. Mereka dengan melumuri tubuh mereka, berkeliling, berteriak-teriak, kemudian mereka berhenti dan meminta uang di depan rumah penduduk selama 7 hari. Dan mereka terbawa di dalam kelengahan, menikmati kenikmatan indria tanpa kewaspadaan. Guru Buddha mengingatkan dalam hal ini, terkhusus kita yang saat ini tentunya, dari kejadian di masa lalu itu, ada nilai luhur yang bisa kita ingat. Jangan sampai di dalam kehidupan kita larut terbawa pada kesenangan-kesenangan indriawi, sehingga kita terbawa di dalam kelengahan. Tentu Bapak dan Ibu tidak asing lagi, banyak mendengar, bahkan melihat sehubungan dengan beberapa rumah tangga
yang mengalami permasalahan karena perumah tangga itu sendiri yang membuatnya, yakni lupa tentang apa yang menjadi kewajibannya. Lupa anak, lupa istri, lupa rumah, lupa pekerjaannya. Kenapa? Karena saat itu terbawa oleh kesenangan indriawi. Maka sebagai perumah tangga yang baik, seperti ibu bapak yang ada di rumah, senantiasa lengah, senantiasa jangan lengah. Ya, maksud saya ya, senantiasa jangan lengah, senantiasa waspada. Jangan sampai dikuasai kesenangan. Karena seperti apa yang di khotbah yang lain, kesenangan memang membawa kebahagiaan tetapi sedikit. Lebih banyak membawa pada penderitaan. Berhati-hatilah di dalam menjalankan waktu-waktu yang berharga. Sebelum melakukan sesuatu tentu amatlah baik dan sangat mulia jika kita merenungkan tentang apakah yang saya lakukan ini membawa manfaat? Apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai atau belum? Apakah tempat yang akan saya kunjungi ini adalah tempat yang layak untuk dikunjungi? Serta kita juga senantiasa membawa kebijaksanaan. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan semata-mata karena tekanan dari kesenangan indriawi. Berusahalah hidup tanpa kelengahan, berusahalah hidup di dalam kewaspadaan. Dikatakan di dalam syair Dhammapada ini, orang yang senantiasa menjaga kewaspadaan, tidak lengah, diibarat kata seperti menjaga barang yang berharga. Karena keberhargaan di dalam kehidupan yang kita jalani tentu berawal dari tanpa kelengahan. Semoga di pagi yang baik ini menjadi awal yang baik di dalam hari ini. Mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Buddha, kita diingatkan untuk ingat pada hal-hal yang bermanfaat. Ingat tentang kewaspadaan tentunya. Semoga kebajikan yang pagi ini telah Anda upayakan mendorong kepada kemajuan, keberhasilan, kebahagiaan, kesejahteraan. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat. Semoga yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, semoga kesulitan yang dihadapi segera dapat teratasi. Para dewa, para makhluk, serta sanak keluarga yang telah tiada, yang masih membutuhkan jasa kebajikan, semoga mereka pun juga turut berbahagia. Semoga keluarga Anda berbahagia, semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.